Ya, ya. Dalam ini udah nggak kenal lagi udah kita udah mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada lu ya, yang kecil. Halaman 10 ya. Kita lanjuti faslun wal itisal. Ini lagi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal irtisalatul masnunati. Turan Masnunatu, oh iya sih. sabatu Sab'atu asyara wuslan. Mandi aku tuh membahas dulu ikhtisal mandi mandi sunnah itu ada 17 mandi. Terus Ghuslul Jum'ati 1 mandi Jumat. Lihadiriha bagi yang hadir. Waktuhu dan waktunya minal fajri sodiqi dari fajar sodik. ya sampai baca. Faslun fasal wal irtisalatul masnunatu mubtada ya sifat mausuf. Mandi yang disunahkan. Sab'atu asyara itu ada 17 huslan dalam hal mandinya. Artinya memang mandi tapi hukumnya sunnah, bukan wajib. Kalau orang junub kan wajib, nah ini sunnah. Tapi mandinya sama kayak orang mandi wajib. Itu ada 17. Yang pertama ghuslul jum'ati, mandi jumatan. Lihadiriha bagi orang yang mau berangkat jumatan. Kalau orang nggak jumatan ya nggak sunnah. Jadi yang disunnahkan mandi itu hanya bagi orang yang mau jumatan. Kalau yang nggak mau jumatan ya nggak sunnah. Wa waktuhu dan waktunya itu minal fajri sodiki dari fajar sodik. Pokoknya waktu subuh. Jadi kalau kita jumatan jam 12 siang, sunnahnya setat itu mulai pada saat waktu subuh. Mau mandi jam 7, jam 6 pagi atau menjelang, nah itu masih dalam waktu sunnahnya kita mandi karena mau menghadiri jumatan. Makanya ini penting ini, meskipun kalau kita nggak tahu dianggap kita mandi biasa, mendingan kita niat mandi sunnah karena mau jumatan. Paham ya? Paham. Nah lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul idainil fitri wal adha wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisfil laili wal istisqa'u ay talabus suqya minallahi. Nah sampai itu satu baris lah. Tadi yang pertama ya. Yang kedua wa ghuslul idaini, mandi pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ay al fitri wal adha, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau kita mau Idul Fitri, mau Idul Adha, ini kita disunahkan mandi. Nah ini tidak ada kayatnya harus mendatangi sholat ya. Pokoknya kalau setat
Idul Fitri maupun Idul Adha kita disunahkan mandi. Mau sholat ya silahkan, ora yo silahkan, yang penting pada saat Idul Fitri dan Adha sunnah mandi. Wa yadkhulu, dan masuk waktu hadal ghusli, waktu mandi ini, binisfil laili, itu tengah malam. Sesuai lebaran ya, tengah malam nanti jam 12 malam. Itu sudah start Pak waktunya. Berikutnya wal istisqa'u, dan mandi karena mau sholat istisqa. Aitolabus suqya, memohon hujan minallahi, dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mau mengadakan sholat istisqa, nah itu disunnahkan kita mandi dulu. Paham ya? Nah lanjut. Wal khusufu, dan gerhana lil qamari, bulan. Wal khusufu, dan wal khusufu li syamsi, gerhana matahari. Wal ghuslu, ya, Wal ghuslu, wal ghuslu, dan mandi min ajli ghuslil maiti, mayyiti, dan mandi dari memandikan mayit. Mau memandikan mayit. Musliman, orang Islam. Karena jika ada ya. Au kafiron, atau orang kafir. Wal khusufu lil qamar, mandi karena ada gerhana, mau sholat gerhana bulan. Kalau bulan itu khusuf. Wal khusufi, dan gerhana lisyamsi, untuk matahari juga disunahkan. Oh saya mau sholat khusuf kok, Wal ghuslu min ajli ghuslil mayyiti, dan mandi karena mau memandikan jenazah. Musliman, baik seorang muslim jenazahnya, kana au kafiron, atau jenazahnya orang kafir. Pokoknya kalau kita mau memandikan jenazah, baik itu orang muslim atau orang kafir, kita disunahkan mandi terlebih dahulu. Tapi sunnah. Artinya kalau kita tidak mandi ya nggak apa-apa. Paham ya? Nah lanjut. Wa ghuslul kafiru idza Kafiri. wa ghuslul kafiri idza aslama illam yujnibu fi Loh, ya benar. illam yujnibu fi Lam itu jazm. illam yujnib, ya, Nah, fi kufrihi aw lam tahidil gitu nyambung kan. Aw lam tahidil kafiratu wa illa wajabal ghusli ba'dal wajabal ghuslu. wa illa wajabal ghuslu ba'dal islami fil asahi wa qila yasqutu idza aslama. Dah, sampai itu aja. Ya. Berikutnya, wa ghuslul kafiri, dan memandikan orang kafir tidak aslama, ketika dia masuk Islam. Kalau ada orang mu'alaf, dimandikan, suruh mandi. Mandinya orang kafir ketika dia masuk Islam. Illam yujnib, ketika ia tidak junub fi kufrihi, di dalam kufurnya. Artinya sebelum masuk Islam dia belum pernah junub. Aulam tahid, atau belum pernah haid al kafiratu, perempuan yang kafir tadi. Jadi belum pernah haid. Wa illa, dan jika tidak demikian, wajaba, maka wajib al ghuslu, mandi ba'dal islami, setelah dia masuk Islam, fil asoh, menurut qaul asoh. Jadi menurut qaul asoh, kalau dia punya junub ketika pada saat sebelum masuk Islam,
dia disunahkan mandi. Tapi kalau dia sudah pernah junub ya wajib mandi. Wakila dan dikatakan yaskutu gugur fi ida aslama ketika masuk Islam. Tapi ada yang menyatakan kalau gila ini ibaratnya ini pendapat yang kurang kuat. Ada yang menyatakan ketika dia masuk Islam ya sudah gugur. Artinya junub nggak junub, dia mandinya ketika masuk Islam itu hukumnya sunnah. Paham? Paham ya? Nah, lanjut. Wal majnunu dan gila, wal mughna dan epilepsi ya. Nah, Alaihi atas dia. Ida afakon. Afaqo firmati. Ida afako. Ketika mereka berdua sehat. nah, Sembuh ya waras ya. Walam yatahak kok walam yatahak kok dan tidak nyata ya min huma dari keduanya inzalun apa inzalun itu keluar sperma oh iya fa'in tahak kokoh maka jika nyata min huma dari keduanya inzalun keluar sperma wajib apa al-ghusla mandi al-ghuslu fa'il mandi ala kulli len kalau enggak ala kullin min huma atas masing-masing di antara keduanya. Jadi kalau mundhof kalimat yang wajib mundhof itu harus tanwin kalau tidak ada mundhof ilaihnya. Ya. Wal majnunu dan orang gila, wal mughma alaihi dan orang ayan ida afaqo ketika mereka berdua itu sembuh. Kalau ada orang gila kemudian diru'yah kok sembuh, orang kayan kemudian sembuh, maka dia disunnahkan untuk mandi. Walam yatahaqqaq dan jelas tidak jelas minhuma dari keduanya inzal itu keluar sperma. Dalam arti tidak ada bukti kalau dia itu pernah inzal. Fa'in tahaqqaqa kemudian jika nyata minhuma dari keduanya inzal wajaba maka wajib al-ghuslu mandi ala kullin atas setiap minhuma dari keduanya. Tapi kalau misalnya terbukti dia itu pernah inzal, mandinya bukan sunnah tapi wajib. Nah kalau tidak ada bukti inzal ya hukumnya sunnah. Nah ini wajib. Berarti ayan itu dia pas lagi ayan, selesai ayan dia sehat ya? Ya iya kalau sehat mandi ya. Kalau maksudnya dia setelah sehat itu disunahkan mandi. Berarti orang ayan seperti orang mabok gitu. Nah iya kayak gitulah. Orang ayan itu kan dong-dongan, tapi kalau orang gila kan jelas gila bener. Nah kemudian sembuh. Nah, kalau orang ayan ini kadang sembuh, kadang ayan lagi. Paham? Paham ya? Paham. Nah. Terus wal ghuslu 'inda iradatil ihram wala farqa fi hadzal ghusli baina balighin wa ghairihi wala baina majnunin wa aqilin wala baina tahirin wa haidin fa illam yajid al muhrimul ma'a tayammama. nah dah ya. Wal ghuslu dan mandi inda iradatil ikhrami ketika mau ikhram. Jadi ketika kita ini mau pakai pakaian ihram, baik umroh atau haji, kita disunahkan mandi. Nah,
Makanya kalau kita umroh, misalnya pesawatnya di Madinah, ketika kita mau ke Bir Ali, start mikot, nah kita disunahkan mandi dulu. Wala farqo, dan tidak ada perbedaan fi hadal ghusli, di dalam mandi ini, baina balighin wa ghairihi, antara orang yang sudah balik atau belum. Artinya yang ikhram ini sudah balik atau belum balik, nah, namanya orang kaya. Anak SD udah diajak umroh misalnya, nah itu tetap aja dia disunahkan mandi. Wala baina majnunin wa akilin, dan tidak ada perbedaan antara orang gila maupun yang waras. Ya, namanya orang gila kita kan nggak tahu. Itu mau umroh, kumat dia, ya. Itu juga disunahkan, jadi nggak ada perbedaan, apalagi waras. Wala baina tohirin wa haidin, dan tidak ada perbedaan antara orang suci dan orang haid. Orang haid ini ya, sunnah. Fa illam yajid, kemudian jika tidak menemukan al muhrimu, orang yang ihram, al ma'a, air, tayammama, maka dia tayamum. Kalau mau mandi kok nggak ada airnya, kalau ada cuman sedikit, ya udah cukup tayamum sebagai ganti dari mandi sunnah tadi. Paham? Lanjut. Wal huslu, dan mandi liduhuli makatan. Makata. Makata. Munsorib. Oh, Karena sorry. Karena masuk Makkah. nah, Limuh rimi. min nggak kira. Nakiroh ya. Ah. Limuh rimin. Karena ihram. Nah, bagi orang yang Bagi ihram, orang yang ihram itu apa itu? bihajin, Oh, bihajin au umrotin. bin untuk haji atau umroh. Walil wukufi bi urfat. Bi arafata, Wali wukufi bi arafata, dan mandi dan mandi karena wukuf di Arafah. di Arafah. Fitasi In fitasi idil hijjah, Fisatunya iya ya. Fitasi dil hijjati, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Hijjah. Walil mabiti, dan bagi Orang yang mau nginap mabit dan nginap di Musdalifati, di Musdalifata, sore di Musdalifata, di di Musdalifah. Musdalifah. Wali romyi, Real wali romyil jimari, dan melempar jumroh asalasi yang yang tiga. 3 fi ayamit tasyrik, Ayat. fi ayamit tasyriki, pada hari tasyrik. Nah, As-salasati, yang 3 Nah. sifat ya. nah, Fayagtasilu, kemudian ya hendak mandi. mandi liramyi kulli yaumin, untuk melempar setiap hari minha darinya Wuslan, satu satu mandian. Ammaromyun, terus Ammaromyun jumrotil Jumrotil akobati, adapun melempar melempar jumroh akobah fi yaumin nahri, pada hari nahar. Fala yaghtasilu, maka tidak usah mandi lahu baginya liqurbi zamanihi, karena dekat ya, dekatnya zamannya. Min uslil wukufi, dari mandi wukuf. Nah, makanya ya. Wal ghuslu, dan mandi lidukhuli Makkah, karena mau masuk Mekah. Jadi ketika kita mau masuk Mekah, ya mandi. Makanya apa ini?
kita ihram ya dari Madinah. Mau masuk Mekah, mandi dulu. Sunnah tapi jadi tidak langsung ihram tapi mandi dulu. Sunnah. Walil tapi bukan karena ihram aja loh ya. Kalau kita tidak mau umroh misalnya jalan-jalan gitu aja, kalau mau masuk kota Mekah ya tetap sunnah mandi. Jadi bukan berarti pada saat umrah atau haji saja. Walil wukufi dan mandi karena mau wukuf bi Arafah di Arafah fitasi Dzul Hijjati pada tanggal 9 Dzul Hijjah. Jadi kita mau wukuf di Arafah pas tanggal 9 Dzul Hijjah kita disunahkan mandi. Walil mabiti dan bagi orang yang mau nginap di Musdalifah di Musdalifah. Jadi kalau kita mau nginap di Musdalifah juga disunahkan mandi. Sunnah. Wali ramyil jimari dan mandi pada saat melempar jumroh asalasi yang 3. Jadi pada saat mau melempar jumroh ula, wusta dan akobah fi ayami tasriki pada hari-hari tasrek asalasati yang 3. Fayal tasilu maka ia mandi liram yikulli yaumin untuk melempar setiap hari minha darinya huslan 1 kali mandi. Jadi setiap mau melempar misalnya jumrah ula mandi, kemudian besok wusta mandi, kemudian besok akobah mandi. Jadi setiap mau melempar mandi. Jadi bukan mandi sekali untuk 3 lemparan, tapi setiap mau melempar kita mandi. Amma ramyu jumratil akobah, adapun melempar jumroh akobah fi yaumin nahri pada hari nahr penyembelihan korban atau tanggal 10, fala yagtasilu maka tidak usah mandi lau baginya likur bizamani karena dekatnya masanya min guslil wukuf dari mandi pada saat wukuf. Tapi ketika mau melempar jumroh akobah pada hari nahar dia tidak usah mandi karena terlalu dekat dengan mandi wukuf tanggal 9 tanggal 10. Tanggal 9 kan mandi karena mau wukuf. Nah tanggal 10 melempar akobah enggak usah mandi karena terlalu dekat. Maksudnya enggak usah itu artinya ya udah enggak sunnah karena kedekatan. Paham ya? Paham. Nah, lanjut. Wal ghuslu lit tawafis shadiqi bi tawafi kudumi Min bi tawafi kudumin wa ifadatin wa wada'in wa baqiyatul agsalil masnunati tuh. Iya benar Mas. Mas wa nanti. baqiyatul agsalil masnunati ini Nah, madhkuratun fil mutawwalati. nah ada ya. Berikutnya wal ghuslu lit tawafi, mandi karena mau tawaf. Jadi kalau kita ini mau tawaf disunahkan mandi terlebih dahulu. As-sadiqi yang ngepasi bitawafi kudumin dengan tawaf kudum wa ifadotin dan ifadah wa wadain dan wada. Baik itu tawaf kudum, tawaf ifadah dan tawaf wada. Ini juga kita disunahkan. Mau tawaf kudum mandi, tawaf ifadah mandi, tawaf wada mandi. Wa baqiyatul agsalil masnunah dan mandi-mandi yang disunahkan yang lain madhkuratun itu dijelaskan fil mutawwalati di dalam kitab-kitab yang besar, yang panjang penjelasannya. Paham? Nah, silakan mana yang mau ditanyakan? Nggak pernah haji sih ya, tahu jadi. Ayo pindah tanya ya. Oh,
Iya, kita tawaf itu. Tuh umroh nggak ada tawaf ya? Nggak ada romyu, nggak ada yang lempar Itu mandinya itu kan mau masuk Mekah itu kan, mandinya di dalam kolam Mekah itu di luar sebelum masuk mandinya. Ya namanya mau masuk Kota Musdalifah. berarti di hotel mandinya ya? Iya, kalau misalnya kita iya. mau mabit, mandi di Musdalifah. Karena mungkin logikanya Jadi gini loh, suci ya makanya. mau setat kita mandi dulu. Masalah posisinya di daerah mana nggak ada masalah. Kalau kita menemukan air di luar Musdalifah, ya. Tapi kan karena kita mandi itu karena mau mabit di Musdalifah. Harus di hotel pinggir jalan gak ada air. Kayak Mau di hotel ya monggo. Misalnya di musola, juga boleh. Misalnya kita mau wukuf, mikotnya dari Tanim misalnya. Kamu Tanim itu kan ada musola kayak musola masjid kecil itu. Nah, kita mandi di situ, langsung pakai pakaian ihram, sholat 2 rakaat, niat 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 umroh. Umroh itu kan mikotnya kan kalau dari Madinah, Bir Ali. Terus kemudian kalau ada yang dari Tanim, ada yang lagi dari Yalamlam. Nanti biasanya kalau kita umroh ditawari. Kalau saya dulu kan ditawari kalau umroh sekali dari Bir Ali. Nanti setelah selesai jalan-jalan ke Jabal Rahmah. Setelah itu siapa yang mau umrah lagi? Masuk lagi gitu ya. Ini Dari tanah Tanim. Tanim gitu. Oh, mandi. Ya gitu ditawari. Tapi yang aku puan asyara karuan pisan wae lah umroh. Nah, kan ada yang sampai 2 kali, 3 kali. Dulu dapat dari Gubernur Sarudin saya tahun 2011. Ya, waktu itu kan Riko jadi bupati Lampung Selatan. Nah kebetulan camatnya Bubayana itu kan tetangga kita. Nah ini kecamatan Natar itu dapat jatah 5. Saya atas nama guru ngaji. Saya masih jadi ketua takmir masjid. Yang berangkat waktu itu tuh lurah ada 2, terus takmir masjid, guru ngaji, terus P3N. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau nggak ada lanjut. Wal maslu ngalal kufaini jaizu. Musak Atas 2 musa itu boleh. diperbolehkan. Fil wudu'i pada wudu, la fi ghuslin. Ghuslin apa ghuslin? Ghuslin. La fi ghuslin, tidak pada mandi. Fardin. Ghuslin fardin, oh iya. Mandi fardu. Mandi fardu. Au naflin. Au naflin atau sunnah. Wala fi izalatin najasati. Mudah. Wala fi izalati najasatin. Dan tidak juga dalam menghilangkan najis. Falau ajenabah, maka adapun kemudian jika seorang junub jika seseorang junub au damiyat atau berdarah rijluhu kakinya fa'arodal masha kemudian maka benar jawab itu ya maka ia berkeinginan musab badalan sebagai ganti menjadi ganti sebagai ganti.
Muslir rijli dari membasuh kaki lam yajuz maka tidak boleh bala buddha kan tetapi wajib minal husli dari basuh dari mandi. Husli ya, Ya, ada sampai itu aja dulu. minal husli dari mandi. Faslun fasal. Wal mashu dan mengusap alal khuffaini atas dua sepatu muzah atau khuf jaizun itu boleh. Artinya mengusap sepatu muzah, ini orang Arab bukan kita, sini nggak ada muzah. Nah, karena kan padang pasir. Itu boleh fil wudu'i dalam proses berwudu. La fi ghuslin tidak dalam proses mandi fardin au naflin baik mandi wajib atau sunnah. Jadi hanya wudu yang boleh, kalau mandi tidak boleh. Wala fi izalati najasatin dan juga tidak boleh dalam proses menghilangkan najis. Jadi yang dibolehkan hanya pada saat proses berwudu. Mandi menghilangkan najis tidak boleh. Jadi hanya wudu aja. Paham ya? Falau ajnaba, kemudian jika seseorang junub au damiyat atau berdarah rijluhu kakinya. Fa'aradal masha, kemudian ia pengen ngusap badalan sebagai ganti an huslir rijli dari membasuh kaki lam yajus ya maka tidak boleh. Jadi kalau ada orang junub ini kan prosesnya harus mandi. Atau ada orang yang kakinya berdarah kan mau disiram air kan, ya mungkin riskan. Nah kemudian ia punya keinginan ngusap sebagai ganti membasuh kaki yang luka tadi, itu juga tidak boleh. Bala Buddha akan tetapi harus minal husli dari membasuh. Tetap dibasuh, tidak boleh hanya diusap. Karena darah najis ya. Nah, makanya harus dicuci. Jadi nggak boleh diusap. Ya yang pasti kalau berdarah sampai anu kan, ya otomatis yang pasti kan kotor. Ini diusap. Paham? Lanjut. Ini kamu tadi nanya ini. Niki kalau muzah ini seperti sepatu boot ibaratnya bisa nggak? Ya bentuknya kayak sepatu boot. Kayak sepatu boot. Tapi kan bukan, kalau orang yang di padang pasir sepatu muzah ini kan memang hukumnya apa istilahnya karena kondisi gitu. Karena kondisi panas itu kan. Ya panas, berdebu, jadi sepatu yang memang dipakai di kondisi yang seperti itu, kondisi cuaca dan daerah yang seperti itu. Kalau di kita kan iklimnya biasa aja lah, nggak sampai kayak gitu. Ya, nanti dijelasin berikutnya. Terus Wa asy'ara qauluhu jaizun anna ghuslar rijlaini afdalu minal mashi wa innama yajuzu mashul khuffaini la ahadihima faqat illa an yakuna faqidil ukhra khabarnya yakunu. Lanjut. Bi salasatin syara'ita an yabtadi'a ay syakhsu lubsuhuma ba'da kamalil taharati falau ghasala rijlan wa al basaha khuffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika
lam yakfi walau ibtada'a lubsuhuma ba'da kamalit taharati summa ahdasa qabla wusuli rijli rijli qadamal khufi lam yajuz al mashu. Dah. Sebenarnya ya. Wa asy'ara dan memberikan gambaran. Qauluhu ucapan musannaf anna ghuslar rijlaini bahwa membasuh kedua kaki afdolu itu lebih utama minal maski dibanding ngusap. Jadi maksudnya begini, ucapan musannaf itu memberi gambaran bahwa membasuh itu tetap lebih utama dibanding mengusap. Artinya copot dulu sepatunya, tetap aja lebih utama membasuh. Meskipun ngusap juga boleh. Paham ya? Wa innama yajuzu dan sesungguhnya boleh masul khuffaini mengusap kedua muzah. La ahadima faqat, tidak boleh salah satunya. Maksudnya bolehnya mengusap itu harus dua-duanya. Tidak boleh hanya satu. Paham? Nah, sepatu kan dua, ya harus dua-duanya. Alah satu aja lah, yang satu tak basuh, nggak boleh. Kalau basuh semua, kalau usap semua. Illa ayakuna, kecuali jika seseorang itu fakidal ukhra, buntung yang satunya. Artinya kakinya cuma satu, ya lain ceritanya. Kalau orangnya normal, dua ya keduanya harus dibasuh. Kecuali kalau hanya satu yang lain buntung. Bolehnya tadi bisalah sati syaro itu dengan 3 syarat. Syaro itu ini baru munsorif ya. Jadinya pakai fathah. Yang pertama ayat tadi agar seseorang mengawali asyahsu seseorang lubsahuma memakai keduanya ba'da kamalit toharoti setelah sempurnanya bersuci. Artinya di dalam memakai muzah itu setelah sempurna. Artinya kita wudhu udah beres, sampai selesai baru muzah itu dipakai. Sehingga nanti kalau dia mau wudhu lagi boleh diusap. Kalau belum sempurna belum boleh. Paham? Nah, ya. Falau ghasala, maka jika seorang membasuh rijlan, kakinya, satu kaki ya, wa albasaha, kemudian ia memakainya, khuffaha, sepatu munjahnya, summa fa'ala, kemudian ia melakukan bil ukhra, kepada yang satunya, kadzalika demikian, lam yakfi, maka tidak cukup. Artinya satu, pakai satu dulu, yang lain nanti. Jadi harus sempurna dulu baru langsung dipakai keduanya. Jangan satu-satu. Makanya kamalut toharoh, kesempurnaan bersuci harus benar-benar sudah beres tuntas. Kalau baru dibasuh satu kan belum tuntas kamalut toharohnya. Baru dipakai satu, yang lain nyusul. Nggak boleh seperti itu. Makanya dikatakan lam yajuz. Lam yakfi, nggak cukup. Harus sempurna. Walau ibtada'a, dan jika seseorang mengawali lubsahuma, memakai keduanya ba'da kamalit toharoh, setelah sempurnanya bersuci, summa dasa, kemudian ia hadas, qabla wusulir rijli, sebelum sampainya kaki, kodamal khuffi, apa ini delamaan sepatunya,
lam yajuz, maka tidak boleh al-mashu musab. Artinya begini, setelah orang itu berwudu beres ya, udah selesai, udah kamalut toharoh. Nah kemudian dia berhadas, apa ngentut, ya ngentut ya ngadas. Dan ngentutnya itu sebelum kaki itu sampai di delamaan khuf. Artinya masih gini, masih pakai, belum sempurna makainya, belum sampai delamaan. Nah itu juga tidak diperbolehkan. Paham? Paham belum? Ulang lagi. Nah, saya ulang ya. Kali ini, kalau ada orang memakai sepatu muzah setelah selesainya atau sempurnanya bersuci, bersucinya udah beres. Nah, kemudian pakai sepatu muzahnya, ya. Semua udah beres. Summa adasa, kemudian hadas dia. Qabla wusulir rijli, sebelum kaki itu sampai pada delamaan sepatu muzah nggak boleh. Pokoknya intinya pakai sepatu muzahnya itu belum sempurna, tapi dia sudah hadas, maka itu tidak boleh. Tidak boleh musab maksudnya. Jadi harus betul-betul sempurna semua. Berarti keadaan pakai muzah itu dalam keadaan suci yang Iyalah. pas. Iya yang pas. Itu sudah suci, dalam artian wudhunya udah beres. Nah, tapi pakai muzahnya belum beres, artinya belum sampai delamaan, dia sudah hadas. Makanya itu Lam tidak boleh yakfi, musab. tidak cukup. Makanya solusinya bagaimana? Karena dia hadas, maka dia wudhunya diulang. Paham? Nah, mana yang tanyakan? Niki yakfi ini yaknya hilang ya. Iya lah, harfi harfi ilah. Lam itu kan huruf jazm. Kafa, yakfi. Karena lam itu huruf jazm, i'rabnya harfi ilah. Tanda i'rab itu ada dua. Satu fathah, jazm sukun. Yang kedua harfi nun, yang ketiga harfil Hilang. Ada 3. Nah. Paham? Nah, lanjut. Wa yakuna ayil Wa ayakuna, wa ayakuna dan jika keduanya enggak usah jika, itu agar ya. Agar keduanya ayil kufani Kedua muzah. satiro ini Nah, dua tutup menutup. Keduanya menutup. lima halin Mahalli. ghuslil fardi Nah, pada tempat membasuh yang wajib, berarti yang wajib. minal kodama ini dari dua delamaan. Nah, Jika baihima kedua mata kakinya. Kedua mata kaki. Falau kana jika jika keduanya dunal ka'bah ini itu tidak kurang dari kedua mata kaki kal midasi seperti sepatu, lam yakfi maka tidak cukup al mashu mengusap alaihima atas keduanya. Nah, syarat berikutnya wa ayyakuna, dan agar keduanya ay al khufani, dua muzah, satiro ini itu menutup, keduanya nutup. Apa yang ditutup? Lima hal li ghuslil fardi, pada tempat basuh yang wajib minal kudama ini dari dua delamaan. Jika baihima beserta kedua mata kakinya.
nutup. Ini harus ketutup kedua mata kakinya. Nah, paham ya? Nah, kan membasuh kaki kan harus sampai kedua mata kaki. Itu harus ketutup. Makanya dikatakan tempat yang wajib dibasuh. Falau kana, kemudian jika ada keduanya dunal Ka'bah ini kurang dari mata kaki, kalmidasi seperti sepatu, lam yakfi, maka tidak cukup almashu, mengusap, alaihima, atas keduanya. Nah, sepatu nggak sampai ini mata kaki, misalnya gini, nah, di bawah mata kaki. Itu nggak cukup. Nah, sepatu kan di bawah mata kaki, ada yang di bawah mata kaki, itu nggak cukup. Karena mata kakinya masih kelihatan, harus ketutup. Artinya sepatu muzahnya bisa menutup kedua mata kakinya. Kalau kurang dari itu, seperti sepatu ya tidak cukup untuk mengusap. Paham? Paham? Terus wal muradu bisatiri hunal hailu la mani'u ru'yati wa an yakuna asitru min asfali wa min jawanibil khufain la min a'lahuma. Ya, sama saja ya. Wal muradu, dan yang dimaksud bisatiri dengan kata-kata satir. Penutup tadi huna di sini al-hailu, itu yang menutup. Lamani ar-ru'yati, bukan tercegahnya kelihatan. Nutup itu artinya ketutup gini. Bukan hanya sebatas ora iso dilihat. Artinya tertutup rapat lah intinya. Jadi tidak hanya sebatas ora iso dilihat, tapi ketutup, benar-benar ketutup rapat. Wa ayakuna, dan agar asitru, tutup tadi, min asfali itu dari bawah. Wa min jawani bil khufa, ini dan kanan kiri khuf. Dua sepatunya, bawahnya ketutup, kanan kirinya juga ketutup. La min a'la, bukan dari atasnya, maksudnya hitungannya dari bawah. Ini ketutup, naik. Nah, ini. Bukan dari sini ngitungnya, nganggapnya. Ini dari bawah. Dari bawah. Ukurannya dari bawah, bukan dari atas. Paham? Paham ya? Nah. Lanjut. Wa an yakuna, dan jika keduanya, Dan agar, jangan jika, an itu agar. Dan agar khuf mimat, darinya, dari sesuatu dari sesuatu yumkinu, yang memungkinkan. Tatabu master, tataba ya tataba, tatabuul masyi, mundar mandirnya berjalan alaihima, atas keduanya. Tarot dada ya tarot dadi. Litarot dada, untuk litarot dudi, bener master itu. Master. Litarot dudi musafirin. Untuk apa itu tarot dada? Mundar mandirnya musafir. Fi hawa di dalam kebutuhannya. Apa itu? Dalam kebutuhannya. Min hatin, dari naik, kuatir, halin, dan turun. Dah, contoh aja lain itu ya. Wa ayakuna, dan agar muzah tadi mimma itu terbuat dari sesuatu yumkinu yang memungkinkan tatabuul masyi, untuk terus berjalan alaihima, atas keduanya. Artinya muzah itu terbuat dari barang yang memang bisa dipakai jalan terus menerus.
Artinya bukan barang asal-asalan, pakai sekali jebol. Nah, jadi memang dia bisa dipakai untuk tata buul masyi. Jadi jalannya mondar mandir. Bisa seperti itu. Litarot duti musafirin, karena mondar mandirnya seorang musafir fi hawaiji, di dalam memenuhi kebutuhannya, min hatin, dari naik, watir halin, dan turun. Artinya kalau dipakai sepatu muzah itu yang terbuat dari bahan yang kuat, nah seorang musafir kan mondar mandir bekerja. Nah, namanya orang jalan kan ada yang naik, ada yang turun. Nah, itu kuat. Muzahnya harus kuat karena terbuat dari bahan yang kuat. Harus seperti itu. Bukan sepatu muzah asal-asalan. Kalau pakai jalan dua enggak sampai lama udah jebol duluan. Seperti itu. Paham? Nah, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Sepatu muzah itu intinya khusus ya. Ya, khusus itu kan memang dibikin dan dipakai di daerah padang pasir. Khuf itu sebetulnya sepatu muzah itu adalah sepatu padang pasir ya. Paham ya? Sekarang pun masih pakai ya di sana ya. Masih lah ada negara Arab. Ya kalau yang orang-orang Badui ya mungkin masih. Pinggiran ya. Orang Badui itu kan hidupnya di kampung-kampung. Nah, terus Wa yu'khadhu min kalamil musannif kaunuhuma qawiyaini nah, bihaitsu yamna'ani nufuzan al-ma'i nah, wa yushtaratu aidan taharatuhuma walau labisa khuffan nah, fauqa khuffin li syiddatil bardi mathalan fa in kana al-a'la nah, sholihan lil mashi dunal asfali soha al-mashu ala al-a'la wa in kana al-asfalu sholihan lil mashi dunal a'la famasahal asfala soha asfalu soha awil a'la fawa solal balalu lil asfali soha in qasodal asfal au qasodahuma ma'an la inna qasodal a'la faqat wa illam yaktasid wa illam yaksid Qasada yaksidu gitu. lam yaksud ya wa illam yaksud Yaksid. yaksid wahidan minhuma bal qasodal masha fil jumlati ajza'a fil asahi. Udah, sampai itu aja ya, agak panjang. Yang benar ini. Wayu khodu, dan bisa diambil min kalamil musonnifi, dari ucapan musonnef. Apa yang diambil? Kaunuhuma, agar keberadaan keduanya qawiyaini, itu kuat. Artinya sepatu muzahnya ini benar-benar kuat. Artinya bahannya yang dipakai itu, bahan yang dipakai untuk membuat khuf itu barang yang kuat. Makanya keberadaan keduanya harus kuat. Bihaitsu yamna'ani, dengan sekiranya keduanya bisa mencegah nufudal ma'i, rembesnya air. Artinya kuat-kuat bener. Digambarkan air itu tidak mudah rembes ke dalamnya, gitu loh. Paham? Jadi kuat. Nah, kalau misalnya dibasuh kok bisa rembes sampai kulit dalam, ya berarti itu nggak kuat. Nah, jadi ukuran kuatnya itu betul-betul mampu menahan rembesan air. Begini ya. Wayustarotu, dan disyaratkan aidon juga polisi
toharatuhuma, suci keduanya. Artinya sepatu moza yang dipakai itu diusahakan, bukan diusahakan, disyaratkan suci, tidak ada najisnya. Makanya boleh diusap, jadi harus suci syaratnya. Walaulah bisa, dan jika ia memakai khufan, sepatu moza, fauqa khufin, di atas moza, lisyiddatil barodi, karena sangat dingin masal numpamanya. Artinya begini, dia pakai dua rangkep gitu loh. Sudah memakai satu, memakai lagi karena saking dinginnya. Jadi musim dingin. Oh, khufan ini tasniyah ini. Nah, khufan fauqa khufin lisyiddatil barod masalah. Fa in kanal a'la, maka jika yang atas solihan itu patut lil maski, untuk diusap, dunal asfali, bukan yang bawah, ya sohal mashu, maka sah al mashu musab alal a'la, atas dibanding yang atas. Jadi kalau misalnya khuf itu dianggap yang atas itu patut untuk diusap, bukan yang bawah, ya diusaplah dibanding apa itu sohal mashu alal a'la, sah mengusap alal a'la, di atas yang atas. Di atas yang atas. Artinya ya yang atas itulah yang dibasuh, karena diusap kok dibasuh dibanding yang bawah. Wa in kanal asfalu, dan jika yang bawah solihan itu patut lil maski, untuk diusap, dunal asfa a'la, bukan yang atas, famashul asfali, maka mengusap yang bawah soha itu juga sah. Tapi kalau misalnya yang bawah itu yang dianggap yang paling patut untuk diusap dibanding atas, ya yang bawah. Ya, intinya mana kira-kira yang lebih patut atau lebih tepat kita usap, yang atas atau yang bawah. Awil a'la, atau yang atas. Artinya tadi yang bawah kita anggap lebih patut, bukan yang atas, yang bawah diusap. Sah, atau ngusap yang atas, meskipun yang bawah ini patut, tapi kita tetap mengusap yang atas. Ala fawasola, kemudian sampai al balalu, basah-basah, lil asfali, untuk yang bawah soha. Artinya yang bawah ini kan lebih patut untuk diusap, tapi kita tetap mengusap yang atas. Tapi usapan yang di atas, balal, rembesan-rembesan air itu bisa rembes ke bawah, itu boleh. Paham ya? Ingkosoda, ya, jika seseorang bermaksud al asfala, untuk yang bawah juga. Artinya dia bermaksud mau ngusap yang bawah, tapi repot nyopot yang atas, tapi dia ngusap yang atas. Tapi dia beranggapan atau punya feeling bahwa air yang diusapkan di atas itu bisa rembet ke bawah. Itu boleh. Paham? Ya. Au qasodahuma, atau bermaksud keduanya ma'an bareng. Li'anna qasdal a'la, karena bahwa bermaksud yang atas fakot lain ya. Lain qasada, jika ia bermaksud al a'la, atas fakot tok aja. Tadi kan dikatakan ya, jika seseorang itu bermaksud yang bawah kan dianggap patut, tapi dia ngusap yang atas, beranggapan bisa merembes ke bawahnya. Nah, itu boleh. Atau dia bermaksud keduanya bareng-bareng. Alah, wis dua-duanya lah saya usap, itu juga boleh. Bukan jika ia bermaksud atas saja.
Wong yang patut bawah kok dia hanya maksud ngusap yang atas, ya nggak pas atau nggak boleh. Paham ya? Paham? Nah, terus berikutnya wa illam yaksud qasoda yaksudu bab 1 ini ya. Dan jika ia tidak bermaksud wahidan salah satu minhuma dari keduanya, bal qasoda akan tetapi ia bermaksud almasu mengusap fil jumlati secara global jazaa maka cukup fil asohi menurut qaul yang asoh. Artinya dia niatnya itu membasuh walau tak usap kabeh lah niatnya wis ora niat sing atas tok, ora niat kabeh. Nah, itu juga tidak ada masalah, itu boleh. Nah, jadi ini hanya sebatas perincian. Paham? Nah, mana yang mau tanyakan? Ini yang deretan Dunal A'la Famasul Asfala. Famasul asfali. Nah, asfali niku masahan apa mashu niku? Yang mana fa'in kanal a'la solihan lil maski dunal asfali. Asfali ini kan sifat Nah, dunal asfali sohal masku alal a'la. Nah, jika yang atas itu patut untuk diusap bukan yang bawah, maka sah mengusap yang atas. Nah, tapi kan punya anggapan atas itu bisa merembes ke bawah. Wa in kanal asfal solihan lil maski. Kemudian jika yang bawah itu patut untuk diusap, dunal a'la bukan yang atas. Famaskul asfali maka mengusap yang bawah soha itu sah. Awil a'la atau yang atas. Artinya ngusap yang bawah itu sah atau yang atas juga sah. Kenapa yang atas sah? Ya karena punya anggapan air itu bisa merembes. Paham? Lanjut. Wayam sahu. Nah, Wayam sahul muqimu sedang apa? dan mengusap Dan mengusap mukim. al-muqimu orang yang mukim. Orang yang mukim yauman sehari, walailatan semalam, sehari semalam. Wayam sahu dan mengusap al musafir salah satu ayamin. Oh, ini 3 hari. Salah 3 hari. Dalam masa 3 hari dorof lihina dengan malam-malamnya. Al mutasilati yang nyambung biha dengannya sawaun sama. Takot damat mendahului au ta'akhorot atau mengakhiri. Nah, maksudnya begini ya. Wayam sahu dan ngusap, dibolehkan yang ngusap maksudnya al mukimu orang yang mukim yauman walailatan sedina sewengi. Kalau kita berada di rumah, aktivitasnya di rumah, nggak pergian, itu ngusap musa itu masanya hanya sebatas sehari semalam, nggak sampai 2 hari, sehari semalam. Nah, kemudian wayam sahul musafiru dan seorang musafir boleh ngusap salah sata ayamin pada 3 hari bilayalihinna dengan malam-malamnya. Kalau mukim itu cukup sehari semalam batasannya. Kalau orang musafir bepergian aktivitasnya maka 3 hari 3 malam. Al muttasilati yang nyambung biya dengannya. Sawaun taqaddama sama hanya mendahului au ta'akhkharat atau mengakhiri. Artinya apa siangnya dhisik apa malamnya dhisik. Hitungannya tinggal tergantung, atau misalnya pepergiannya startnya malam ya malam, siang juga hitungannya siang. Paham? Ada pertanyaan?
Tanyakan. Ya, Lanjut. Wa batida'ul muddati Ya. tuhsabu min hina tuhditsu ai Bukan min hina yahdisu. min Hadas. hina yuhdisu nggih. Ahdasa yuhdisu ya betul. Ai min inqidha'il hadathi al-kaini ba'da Tamami ya. ba'da tamami lubsul khufain Lubsil mutafile. Nyambung masih nyambung. ba'da tamami lubsil khufain la min ibtida'il hadathi wala min waqtil mashi wala min ibtida'i lubsi. Dah sama itu aja. Ya. Wabtidaul muddati dan awal masa tuhsabu dianggap itu min hina yuhdisu dari ketika seseorang itu hadas. Ai min ingkodo yang kodi ingkido ya. Dari min ingkido il hadasi dari selesainya hadas alka ini yang ada. Artinya hitungan mengusap gitu ya. Awal mengusap itu dianggap itu mulai pada saat seseorang itu selesai hadas yang ada, artinya setelah bersuci. Nah, kita seharian hadas ya. Nah setelah itu kita berwudu, kan hadasnya hilang. Nah kemudian setelah selesai berwudu, tamamit toharo, sempurna sucinya, kita pakai sepatu muzah. Nah, itu awal hitungannya mulainya di situ. Paham? Paham? Nah. Mana yang tanyakan? Terus ya. Ba'da tamamil lubsil khufaini, tadi kan ingkidoil hadasil ka ini dari selesainya hadas yang ada, ba'da tamamil lubsil khufaini setelah sempurnanya memakai kedua sepatu muzah. Artinya setelah selesai wudu tamamut toharoh, setelah itu keduanya dipakai selesai sampai beres maksudnya. Paham? Lamin ibtida'il hadasi, bukan dari awal hadas. Hadasnya hilang dulu baru hitungan mulai. Bukan awal hadas ngentut burung wudu mulainya di situ, bukan, tapi setelah tamamut toharoh. Paham? Ya. Wala min waktil maski, dan bukan dari masa mengusap. Bukan dari masa mengusap. Hitungannya bukan dari situ. Wala min ibtida'il lubsi, dan bukan dari awal memakai. Jadi hitungannya adalah hadas, kemudian bersuci, sempurna pakai sepatu muzah sampai beres. Nah setelah beres itulah start hitungan. Kalau jadi kalau setelah pakai dia hadas gimana sih? Ya? Kalau dia setelah pakai, Nah, setelah itu pakai. udah lain lagi lah. Ya setelah pakai selesai hadas dia ya wudu lagi. Nah, wudunya itu khufan itu nggak perlu dicopot kan ya? Ya nggak usah lah, udah diusap, udah ngusap. Karena awalnya sudah selesai sempurna dalam memakai muzah. Nah, ini kan yang mukim sehari semalam. Misal wudunya itu subuh pagi, makainya siang zuhur, berarti ngitungnya tetap dari subuh. Yo sempurnanya pakai khufra kan badal lubsil khufain. Iya, maksudnya dari subuh ke zuhur itu nggak malam nggak loh. pakai muzah. Satu Nggak hari pakai. itu bagaimana Ya, mungkin ngitungnya dari sehari subuh. malam. Nah, Intinya sehari semalam lah 24 jam, tapi kalau dia musafir 3 hari waktunya. Ini kan harus jelas nih. Bukan yang mukim itu kan Wilayah sehari semalam. wilayah lihina. Dia wudunya subuh suci. Ah. Nah, tetapi dia berkehendak pakai khuf itu siang. zuhur Ya startnya siang. Startnya siang bukan dari subuh, Bukan dari subuh. Start hitungan sehari semalamnya. Berarti siang ketemu siang nanti. Nah, karena kan harus ba'da tamami
lubsil khufaini, setelah sempurnanya memakai kedua muzah itu setatnya. Tapi setatnya zuhur ketemu subuh menawi karena siang malam. Ya hitungan 24 jam gitu 24 jam aja. Zuhur ketemu zuhur. Nah pokoknya 24 jam itulah hitungan sehari semalam. Ya kadang-kadang kan memang kayak gitu. Kenapa musafir 3 hari? Karena dia dipermudah, karena kan jalan jauh gitu mungkin ya. Jadi dikasih waktu juga Ya aktivitasnya kan di luar rumah. Kalau mukim ini kan aktivitasnya di rumah. Gampang. Ya, lanjut. Yang mana tadi tuh? Wilayah lihina kasih tadi itu. Oh, wilayah lihina. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wilayah lihina bukan, Ge? Hah? Bukan. Lalu lanjutannya tadi wal asi. Wal asi itu wal asi. Makanya wal asi bisa safari. Asi maksiat ya? Asi apa maksiat? Orang yang maksiat. Orang yang maksiat. Isim fa'il itu. Isim fa'il. Orang yang maksiat disafari dengan safar. Walha ini Orang yang melanglang orang yang buana. melanglang buana. Yamsahani Keduanya mengusap usap mashamukim Min. seperti usapnya orang mukim. Wada imul hadasi dan orang yang hadas terus menerus Ida ahdasa ketika hadas ba'da lubsil khufi setelah memakai muzah hadasan akhara hadasan akhara hadas yang lain ma'a hadasi sihidda ini bersamaan dengan hadas yang terus menerus. Qabla ayyu Ayyusolliya bihi ayyu solliya bihi sebelum ia melakukan sholat dengannya fardon yamsahu maka ia mengusap wayas tabihu dan bertasbih. Bukan mengambil, boleh. Mengambil. Boleh mengambil. Makana apa yang ada yastabihuhu. Iya. Mengambilnya. Iya boleh mengambil. Lau baqiya. Apa itu bagi? Meskipun tetap tohruhu sucinya alladzi yang bisa memakai alaihi atasnya khufaihi tasnya ya khufaihi khufah 2 ya wa huwa fatu dan ia fardu wanafilun nawafil ada alifnya ya. Ada sampai itu aja dulu ya. Wal asi dan orang yang bermaksiat bisafari dalam bepergian. Jadi di lungane iki niate maksiat tujuannya. Kemudian wal haimi dan orang yang melanglang buana, bangbung ra jelas kabur kanginan. Melanglang buana. Yamsahani mereka berdua boleh ngusap mashamukimin seperti ngusapnya orang yang mukim. Artinya sehari semalam. Karena dia pergiannya maksiat. Ya maksiat bisa belum sholat karena sampai. Ya, jadi ngusapnya sehari semalam. Wadaimul hadas dan orang yang mempunyai hadas terus menerus, geser misalnya, bentar kencing. Ida ahdasa ketika ia hadas ba'da lubsil khufi setelah memakai khuf atau muzah, khufnya udah dipakai, hadasan akhara hadas yang lain ma'a hadasi daimi bersama hadasnya yang langgeng. Tapi qabla ayyusolliya bihi sebelum ia melakukan sholat fardun fardu.
yamsahu maka boleh mengusap. Maksudnya orang yang punya hadas langgeng, jika ia hadas setelah memakai munjah hadas yang lain, yang langgeng itu kencing, nah ini tahu-tahu kentut, tapi ia belum pernah dipakai untuk sholat fardu, maka boleh ngusap. Paham? Intinya dia belum dipakai untuk sholat fardu, itu boleh ngusap. Nah, karena dia punya hadas yang langgeng. Kemudian yang kedua, ada hadas yang baru datang. Langgeng itu memang dia itu beser apa gimana contohnya? Ya, contohnya beser kan kencang-kencing. Tapi disusul dengan adanya hadas yang baru ngentut misalnya, dan belum pernah dipakai untuk sholat. Wudunya tadi, wudu, kemudian pakai sepatu khuf, nah, dia ngentut. Tapi dia orang yang punya hadas yang langgeng, nah, belum pernah dipakai sholat, itu boleh ngusap. Kalau nggak seperti itu, bukan ngusap tapi basuh. Paham? Nah, ngusap. Itu bedanya. Dan gitu. Nah, kemudian wayastabihu, dan ia mengambil apa yang makana sesuatu yastabihu yang dibolehkan ia mengambil. Artinya sholat sunnah, kan habis bisa mengambil, ambil yang lain pakai untuk sholat sunnah. Walau bagia, meskipun tetap turu sucinya. Alladila bisa, yang ia memakai atasnya khufai kedua muzahnya. Wahua, dan ia adalah fardun wa nawafilun, yang fardu wa nawafilun yang sunnah. Fardunya itu sholat fardu, atau yang lain itu berupa sholat sunnah. Itu maksudnya yastabihu makana yastabihuhu. Paham? Boleh ngambil apa yang diperbolehkan. Artinya kan tadi kan dibolehkannya ngusap kan karena belum dipakai untuk sholat fardu. Nah, makanya boleh ngusap. Nah, makanya setelah itu ya dia sholat. Setelah itu sholat wajib, kemudian mengambil yang dibolehkan yaitu sholat sunnah. Makanya wahwa fardun wa nawafilu. Paham? Nah, lanjut. Falau sholla bituhrihi fardon qabla an yuhditha masaha wastabaha Istibah masdar. wastabaha Masaha wastabaha wa istibaha iya, nawafila wastibahan nawafili muntofile. nawafili fakot. Nah, Fa in masaha syakhsu fil hadari thumma safaro au masaha fis safari thumma aqama qabla mudhi yaumin wa lailatin sebelum lewatnya sehari satu satu malam atama maka ia menyempurnakan masa mukimin kamu mengusapnya orang yang mukim. Udah sampai itu aja ya. Falau sholat, kemudian jika seseorang sholat bituri dengan sucinya, dalam keadaan suci, fardon sholat fardu, qabla ayyuhtisa, sebelum ia hadas, masaha maka boleh ngusap, wastibahan nawafili, dan mengambil dibolehkannya melakukan sunnah-sunnah fakot saja. Maksudnya jika seorang itu sholat, dia masih suci. Nah itu ya, dia wudhu, sepatunya dipakai, kan suci. Kemudian ia melakukan sholat. Nah, sholat apa? Sholat fardu maksudnya. Sebelum
dia hadas, sebelum dia hadas. Makanya dia boleh ngusap dan boleh mengambil melakukan hal-hal yang sunnah. Fa'in masaha, kemudian jika seseorang ngusap, asyahsu seseorang, fil hadori pada saat ia di rumah, summa safaro kemudian ia bepergian, au masaha atau ngusap, fisafari pada saat bepergian, summa akoma kemudian ia mukim, qabla mundi yaumin walailatin sebelum habisnya sehari semalam, atamma maka ia menyempurnakan masha mukimin, ngusapannya orang yang mukim. Maksudnya begini ya, jika ada seseorang ngusap di rumah kemudian dia bepergian, ada yang ngusap pada saat bepergian kemudian pulang di rumah itu. Nah kemudian mukimnya tadi qabla mudi yaumin walailatin sebelum habisnya sehari semalam, maka disempurnakan ngusapnya orang yang mukim. Karena misalnya ngusape di Lampung Timur, nah terus dia ke sini, nah sini kan rumahnya di sini. Nah ketika berada di sini, sedangkan waktu sehari semalam belum habis, maka dianggap disempurnakan sehari semalam. Oke. Paham? Paham. Nah, terus lanjut. Atama mudara wal wajibu. Wal wajibu dan wajib. Dan yang wajib. Fi mas kufi di dalam mengusap kuf muzah mayut laku ini berarti apa yang dikatakan alaihi atasnya ismul mashi nama mengusap. Idza kana jika ada dohiril khufi atas luarnya wala yujziul mashu dan tidak mencukupi ngusap ala batini atas dalamnya wala ala akbil khufil dan dan tidak atas tumitnya muzah wala ala harfihi atau atas dan tidak atas pinggirnya harf itu. Wala ala asfalihi dan tidak atas bawahnya. Wasunatu dan yang sunnah fi mashi dalam musab masuknya ayatnya ada jika ada khututon garis-garis. Khot itu ya garis-garis. Bi an yufarrija jika dengan atau agar merenggangkan masihu usapannya. Orang yang mengusap isim fa'il itu. Isim fa'il. Orang yang mengusap baina asabihi antara jari-jarinya wala yadum muha dan tidak mengumpulkannya. Dah, sama itu ya. Wal wajibu dan yang wajib fi mashil khufi di dalam mengusap khuf batu muzah itu mayut laku sesuatu yang dikatakan alaihi atas ma ismul mashi nama mengusap. Maksudnya kayak yang wajib itu ya lumrahe wong ngusap iki kepiye lho. Kalau bahasa kita begitu. Makanya mayut laku ala ismil mashi. Ngusap iki lumrahe wong ngusap kepiye sih? Masa ngusap ngene iki demok namanya. Nah, kalau idza kana ala dhairil khufi ketika berada di atas luarnya
khuf sepatu muzah. Luarnya ngusap luarnya ini kan ya umumnya wong ngusap luare kepiye ngusap kan ngene, mosok gur ngene. Nah, ini kan lemah. Wala yujzi'u maka dan tidak cukup almasku mengusap ala batinihi atas batinnya. Nah, di luarnya yang diusap, bukan batinnya. Nah, kalau batinnya diusap, luarnya enggak ya, namanya belum cukup mau dianggap mengusap. Wala ala akbil khufi dan tidak dianggap cukup ala akbil khufi di atas tumitnya khuf. Nah, gini tumitnya aja. Nah, boleh. Wala ala harfi dan tidak dianggap cukup ala harfi atas pinggirnya, pinggir tok. Wala as'ala asfali dan tidak dianggap cukup ala asfali di atas bawahnya. Bawahnya ini. Wasunnatu dan yang sunnah fi mashihi di dalam ngusapnya ayakuna agar yang bersangkutan khututon itu garis-garis. Bi ayu farija dengan cara merenggangkan almasihu orang yang mengusap baina asobi antara jari-jarinya begini. Wala yadumuha tidak boleh mengumpul-ngumpul begini. Yang orang ngusap kan gini. Nah, tangannya direnggangi. Ojo gini. Nah. Paham? Jadi dia merenggangkan, mengusap, bukan mengumpulkan. Paham? Paham. Mana yang tanyakan? Oh ya, tujuan renggang mungkin biar Kan garis-garis renggang kan jalannya enggak? iya, biar dia punya nyelip di sini juga ngangkat debu dia. Nah, Kalau renggang bukan begini. iya, Nah, bukan gini. garis-garis tuton. Paham? Paham ya? Paham. Nah. Lanjut. Wasunnatu Loh. fi Wah sunatul. Wayub, Wajib telu. Hah? wayub tilul. Sampai situ tah? Wayub tilul mas. Bacaan tadi sampai situ enggak apa sih? Ayo wajib tilul. Wayub tilul. Lanjut. Terlalu wala yujzi'ul masu ala batini wala akibil kifi wala ala harfi wala asfali. Wasunnatu kan itu bukan ya? Bukan lanjut. Wasunnatu masih sah? Wasunnatu fima ayakuna khututan Wala sudah. imdu wa yubtulu Wajib tilu. wa yubtilul mashu alal khufain bi salasati asya'a bi Bi khil'ihi khal'ihima au khal'in au khal'i mudafile au khal'i ahadihima au in khila'ihi au khurujil khufi an salahi yatil yatil mashi mashi kat takhorruki katuh kat takhorruki takhruki takhorroko ya takhorroku takhorruka takhruki wal inqida'il muddati wa fi ba'dil nusakhil muddati Ibadin nusakhi wa fi ba'dil Nusakhi. nusakhil muddati kok mudati dilanjutnya loh Ya, wafi badin nusakhi muddatil muddatul mashi muddatul maski min yaumin wa lailatin li mukimin wa salasati ayamin bilayaliha li musafiri rin li musafirin wa bi'urudi ma yujibul ghusla kajanabatin au haidin au nifasin lila bisil khufi isim fa'il itu labisun Labis ada alifnya. Nah, Labasa labis. ya wayub tilu dan batal al-mashu ngusap alal khufaini atas dua sepatu muzah bisalah sati asya karena tiga perkara.
Jadi ngusapnya itu jadi batal karena 3 perkara. Bihol ihima karena mencabut keduanya. Copot lah. Oh, batal. Nah, ya namanya dicopot, sengaja dicopot keduanya. Aukhal hadima atau mencopot salah satunya. Kalau nggak keduanya copot salah siji, batal tak copot lah. Nah. Au inkhilaihi atau lepas dengan sendirinya. Dicopot sengaja atau lepas dengan sendirinya. Au khurujil khufi atau lepasnya sepatu muzah an sholahiyatil maski dari patutnya diusap. Kata harukihi seperti sobeknya sepatu tadi. Jadi wis ora patut nek ngusap sepatune wis momprot ngono wis sobek modal madil ibarate. Makanya contoh dikasihno kata harukihi. Paham? Ya. Nah. Wangkidoul muddati dan habisnya masa. Wafi bandin nusahi dan di sebagian naskah-naskah itu bukan ingkidoul muddati, muddatul mashi. Nah, wangkidou muddatil mashi. Nah, kalau di sini kan hanya ingkidoul muddah, tapi di naskah yang lain ada ingkidou muddatin mashi. Hanya berbeda redaksi aja. Habisnya masa min yaumin walailatin dari sehari semalam limukimin bagi orang yang mukim. Maksudnya waktunya ada limit. Wasalah sati ayamin dan 3 hari bilayaliha dengan malamnya limusafirin bagi seorang musafir. Kalau mukim sehari semalamnya limit, musafir 3 hari 3 malam limit. Au ba'di ma yujibu. Berikutnya yang ketiga wa ba'di ma. Ada wawnya sini urudi. Ayo uruni ya. Wa bi urudi ma. Dan dengan datangnya sesuatu wajibah yang mewajibkan al-husla mandi. Artinya ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu mewajibkan kita mandi. Contohnya kajanabatin kayak janabah, au haidin atau haid. Nah, pakai sepatu mujah sudah dipakai atau tahu haid. Nah, itu batal misalnya. Au nifasin atau nifas. Lila bisil khufi bagi pemakai sepatu mujah. Jadi orang yang pakai sepatu muzah ternyata ada sesuatu yang mewajibkan mandi, maka batal ngusapnya. Muzahnya. Paham? Insya Allah. Mana yang mau tanyakan? Sambil nunggu buka. Kan bukanya sekarang ini sama lah. Mundur dikit.